Shin Tae-yong dan timnas Indonesia bakal dimanjakan teknologi analisis canggih yang digunakan raksasa Eropa. Patricia Sports merupakan perusahaan asal Belanda yang memproduksi perangkat pendukung analisis video pertandingan. Perangkat tersebut digunakan untuk memvisualisasikan grafis berupa garis-garis pola permainan, pergerakan pemain, skema, taktik, arah aliran bola, dan lain sebagainya. Teknologi ini bahkan juga digunakan dua klub raksasa Eropa, Fenerbahce dan Benfica. Belakangan ini perusahaan yang bermarkas di Amsterdam itu resmi mengumumkan kerja sama dengan PSSI. Kami dengan senang hati menyambut PSSI di antara klien kami, tulis keterangan resmi Patricia Sports. Kami bangga dapat meningkatkan alur kerja para analis dan pelatih sepak bola terkemuka juga di Konfederasi Sepak Bola Asia. Semoga sukses di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia mendatang dan penyisihan grup Piala Asia, Indonesia. Lanjut keterangan itu, perangkat ini akan memudahkan tim analis timnas Indonesia membedah taktik tim lawan. Shin Tae-yong mengaku sangat bahagia menjadi pelatih timnas Indonesia. Shin Tae-yong datang ke Indonesia pada tahun 2020 saat timnas Indonesia berada dalam fase yang kurang apik. Setelah ditinggal Luis Milla dari kursi pelatih, Bima Sakti, Simon Menemie, dan Yeyen Tumena gagal memberikan standar yang sama dengan pelatih asal Spanyol tersebut. Dengan berjalannya waktu, hasil kerja keras STY mulai terlihat. Sejalan dengan perjuangan Shin Tae-yong, supporter skuad Garuda memberikan dukungan dan menggantungkan harapan yang cukup tinggi. Shin Tae-yong mengakui bahwa posisinya seperti Gus Hiddink saat menjadi pelatih Korea Selatan. Legenda asal Belanda tersebut sukses membawa Korea Selatan menembus semifinal Piala Dunia 2002 dan menjadi peringkat keempat saat itu. Namun Coach Shin menyadari bahwa kiprahnya belum sejauh Hiddink, meski saat ini dalam jalur yang tepat untuk sama-sama membuat kejutan. Saya sangat senang di Indonesia, seperti halnya pelatih Gus Hiddink yang bahagia di Korea di masa lalu, meskipun mungkin tidak sampai sejauh itu, ujar Shin Tae-yong. Tiga nama yang mencuat usai Erick Thohir sebut akan naturalisasi gelandang dan striker untuk timnas. Erick Thohir menyebut akan naturalisasi dua pemain lagi. Ia mengindikasikan bahwa satu pemain gelandang dan satu penyerang akan segera diproses. Terdapat tiga nama yang kemungkinan besar sedang menjalani proses naturalisasi. Nama pertama adalah penyerang klub Liga 2 Belanda, Delano Ladan. Sebelumnya, pemain berusia 23 tahun itu terang-terangan meminta Erick Thohir untuk dinaturalisasi. Musim ini, Delano sudah tampil sebanyak 11 kali dan mengemas sebiji gol. Di sektor gelandang, terdapat nama Ilyas Alhaf. Musim lalu, ia membawa Almere City promosi ke kasta teratas Liga Belanda. Menariknya, pada perayaan tim, Alhaf membentangkan bendera merah putih. Pemain yang musim ini membela Noah FC di Liga Armenia itu kemudian terang-terangan mengakui dirinya ingin dinaturalisasi. Terakhir Tom Haye yang merupakan pemain kelas A yang diidam-idamkan warganet pencinta sepak bola tanah air. Betapa tidak, Haye berkarier di klub kasta teratas Liga Belanda bersama FC Heerenveen. Berposisi natural sebagai gelandang bertahan, Haye bisa dipasang di posisi gelandang tengah dan serang. Adapun di musim ini, pemain berusia 28 tahun itu sudah tampil sebanyak 9 kali di segala kompetisi. Shin Tae-yong PD skuad timnas Indonesia saat ini lebih menakutkan. Coach Shin sebelumnya sudah membangun pondasi yang cukup matang sejak ditunjuk sebagai juru latih skuad Garuda. Patajeli Shin Tae-yong memberikan sentuhan penting dengan memaksa pemain melewati batas kemampuannya melalui latihan fisik yang keras. Dari pengamatannya, pemain Indonesia sebenarnya memiliki potensi. Namun dia menilai bahwa mereka sempat menunjukkan mental yang kurang solid dalam beberapa kesempatan. Setelah proses yang panjang, dia meyakini bahwa timnas Indonesia akan jadi kuda hitam di Piala Asia 2023. Mungkin Indonesia bisa muncul sebagai kuda hitam di Piala Asia kali ini. Kelemahan dari pemain Indonesia yang ada saat ini adalah mereka agak tenggelam dalam rasa kekalahan daripada masalah teknik, ujar Shin Tae-yong dilansir dari Best 11. Banyak pemain naturalisasi yang menghapus kekurangan tersebut, jadi bisa dibilang Indonesia sudah menjadi tim yang jauh lebih menakutkan dari sebelumnya, pungkas Shin Tae-yong. Dendi Sulistiawan tak gentar bersaing dengan calon striker naturalisasi timnas Indonesia. Ketum Erick Thohir mengungkapkan rencana menambah amunisi naturalisasi di sektor gelandang dan penyerang. Dendi Sulistiawan mengaku tidak gentar bersaing dengan calon pemain naturalisasi timnas Indonesia yang disebut-sebut berposisi sebagai striker.
Sebaliknya, pemain Bayangkara FC itu justru semakin semangat. Alih-alih gentar, Dendi justru menyambut positif rencana PSSI yang akan menaturalisasi striker. Menurutnya, kehadiran pemain naturalisasi membuat dirinya dan rekan-rekan semakin bersemangat untuk meningkatkan kualitas permainan. Sebenarnya kalau saya pribadi bagus juga buat kita dengan naturalisasi pemain keturunan, secara pemain lokal punya motivasi lebih, kata Dendi. Pemain berusia 27 tahun itu siap bersaing secara sehat dengan siapapun yang dipilih Shin dalam skuadnya nanti. Saya siap bersaing secara sehat, kita pun selalu siap siapa yang dipilih sebagai pelatih, tukas Dendi. Karma akibat sering main kasar, bek Vietnam musuh fans timnas Indonesia gak sembuh-sembuh dari cedera. Philippe Rousier kembali mendapatkan kabar buruk dari salah satu anak asuhnya. Bek andalan The Golden Warriors, Doan Van Hau dikonfirmasi mengalami cedera sejak September lalu. Ia menderita cedera di bagian tumit saat membela klubnya, yakni Chan FC. Sampai saat ini, Van Hau dinyatakan belum sembuh dari cedera yang dideritanya. Walhasil, Rousier langsung mencoret nama Van Hau dari skuad Vietnam. Hingga kini belum diketahui secara pasti kapan sang pemain nakal tersebut akan pulih dari cederanya. Doan Van Hau mengalami cedera tumit sejak awal September lalu dan sejak saat itu dirinya absen membela klub dan timnas Vietnam. Terbaru, Chan FC menyebut cedera tumit Van Hau kambuh lagi, tulis Soha. Bisa dibilang absennya Van Hau ini cukup berpengaruh ke skuad Golden Star Warriors. Sebab ex-pemain Harenvan ini merupakan pemain andalan sejak era Park Hang-seo.